Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar teori dari simulasi motor servo. Oke, langsung saja. Motor servo merupakan salah satu jenis motor DC yang dilengkapi dengan controller yang dapat memungkinkan posisi sudut motor dapat dikontrol dengan presisi yang tinggi. Motor servo dapat bekerja secara tepat dan terus-menerus, serta dapat dihentikan pada sudut tertentu. Motor servo digunakan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan pergerakan yang presisi dan juga terukur, seperti halnya robotika, kendali kamera, kendali pesawat terbang mini, dan juga lainnya. Satu keuntungan dari penggunaan motor servo yaitu kemampuannya yang dapat mengendalikan sudut putaran dengan menggunakan sinyal kontrol PWM atau pulse width modulation, di mana dapat diterapkan pada berbagai microcontroller, salah satunya Arduino. Nah, untuk mengendalikan motor servo dengan menggunakan Arduino, motor servo bekerja berdasarkan prinsip umpan balik, di mana posisi sudut motor akan terus diperbaharui sesuai perintah yang akan diberikan. Arduino menghasilkan sinyal PWM yang dikirimkan ke pin kontrol pada motor servo yang akan mengatur sudut putaran berdasarkan durasi pulsasi sinyal tersebut. Mungkin cukup sekian dasar teori yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang flowchart motor servo. Yang pertama, kita akan menyiapkan komponen-komponennya. Setelah itu, kita akan menyambungkan semua komponen menjadi sebuah rangkaian atau wiring. Lalu, apabila rangkaiannya telah selesai, kita akan melakukan codingan untuk rangkaiannya. Nah, setelah itu, kita akan men-start simulasi. Apabila start simulation ini menghasilkan unsuccess running, kita akan melihat kembali rangkaiannya apakah ada yang salah atau apakah salahnya di codingannya. Apabila telah diperbaiki, maka kita akan men-start simulasi lagi, dan jika hasilnya sukses, maka kita akan memberikan perintah menekan tombol pada keypad di angka 2, yaitu motor servo berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 90 derajat. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan flowchart motor servo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk modul 8 ada komponen-komponen yang diperlukan juga. Yang pertama ada Arduino Uno, lalu ada motor servo, lalu ada keypad, yang terakhir ada kabel jumper. Baik, saya Muhammad Saifullah dengan NIM 2102507. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan Arduino untuk praktikum servo. Pertama-tama kita perlu mendeklarasikan library servo dan keypad di awal dengan kode #include servo dan keypad. Lalu kita perlu mengkonfigurasi keypad di mana di sini itu ada const byte rows dan calls. Ini rows itu untuk baris dan calls itu untuk kolom. Di mana ada 4 baris dan 3 kolom. Dan gambarkan juga bentuk keypadnya pada Arduino. Setelah itu kita perlu memasukkan pin untuk baris dan pin untuk kolom. Di mana pin untuk baris sendiri ada 9, pin 9, pin 8, pin 7, dan pin 6. Sedangkan untuk pin kolom ada pin 5, pin 4, dan pin 3. Lalu kita perlu masukkan kode keypad sama dengan keypad Mackie Maps, yaitu Mackie Map ini untuk mendeklarasikan keypad, di mana keypad itu ada variable keys dan di dalamnya itu ada variable row pins dan call pins, column pins, dan rows dan calls, baris dan kolom. Setelah mengkonfigurasi keypad, lalu kita akan mengkonfigurasi motor servonya. Motor servonya kita dapat konfigurasikan dengan memanggil kode servo my servo, dan variabel servo pin itu di pin 13 dan servo position awal itu 0. Lalu selanjutnya kita dapat ke konfigurasi void setup. Di sini masukkan my servo attach servo pin yaitu 13 dan my servo write menulis membaca posisi awal itu 0. Setelah itu kita dapat konfigurasi void loop, di mana ini akan berisikan inputan untuk angka 2 pada keypad. Yang pertama kita perlu masukkan key sama dengan keypad get key, di mana keypad.getKey ini untuk mengambil data dari keypad ke Arduino yaitu angka 2. Jika angka 2 ditekan,
maka servo akan berputar searah jarum jam searah 90 derajat. For servo position 90, servo position 0 lebih dari 0 servo, maka akan berpindah menjadi 90 derajat. Oke, untuk codingannya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan masuki pada bagian demonstrasi hasil rangkaian dari motor servo yang sudah dibuat. Jadi pertama-tama kita akan menampilkan dulu untuk hasil dari rangkaiannya seperti ini. Dan ini adalah program yang sudah dijalankan. Kita akan pertama-tama menghubungkan program kepada perangkat Arduino-nya dengan cara mengklik upload pada softwarenya dan tunggu. Ketika nanti ada perintah atau notifikasi down uploading, maka itu artinya program codingannya sudah terhubung dengan perangkat Arduino Uno-nya. Nah, nanti setelah dihubungkan sesuai dengan program, yang dimana ketika kita menekan tombol 2, maka nanti motor servo akan berputar sebesar 90 derajat seperti ini contohnya. Tuh. Dapat kita lihat di sini motor servo berputar 90 derajat. Mungkin untuk demonstrasi dari motor servo dicukupkan sampai sini saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan untuk praktikum kali ini. Kesimpulannya adalah keypad menjadi inputan dari Arduino Uno. Jika keypad ditekan, maka output yang keluar akan berbeda-beda. Pada codingan kali ini, ketika angka 2 ditekan, maka motor servo akan berputar searah jarum jam ke kanan sejauh 90 derajat, sesuai dengan modul yang diberikan oleh dosen pengampu kita. Kemudian alat yang digunakan pada praktik kali ini ada Arduino sebagai microcontroller, kemudian ada IC L2930 sebagai yang memiliki 14 pin, kemudian ada motor servo sebagai outputan yang akan keluar, dan keypad sebagai microcontroller juga sebagai inputan. Arduino Uno digunakan sebagai pengendali motor servo pada praktik kali ini. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.